Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Puji Tuhan, semuanya kita dalam keadaan sehat ya Nanda. Nah, sebelum Ibu mulai kelas hari ini, tolong Ananda semuanya perhatikan jika ada sampah di bawah mejanya, tolong diambil dan dibuang ke tong sampah. Dan jangan lupa ya anak-anak Ibu semuanya, segala urusan untuk pembelajaran hari ini sudah ditaruh di meja masing-masing. Tidak boleh ada HP ya Nanda. Baik, Bu. Baik. Sudah siap Ananda semuanya? Siap, Bu. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, alangkah bagusnya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipimpin oleh saudari Riri. Baik, sebelum pembelajaran dimulai agar pembelajaran kita lebih efektif, maka kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Ibu akan ambil absen silakan kita semua dulu ya. Tolong didengarkan ya anak Ibu semuanya. Rani Lestari, Hadir, Bu. Wilma Indriani, Hadir, Bu. Marsha, Hadir, Bu. Riri. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir ya. Nah, sebelum itu Ibu mau pasang buku sebentar ya Anda. Baik, Bu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, siapa yang tahu apa itu Pancasila? Enggak ada, Bu. Oke, dijelaskan. Pancasila itu adalah dasar negara kita. Nah, Pancasila itu menjadi pedoman bagi kita untuk dapat mengatur segala urusan, baik itu tentang hukum, perilaku manusia, itu harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum Ibu masuk ke topik pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap anak-anak semuanya paham tentang apa itu Pancasila. Terus anak-anak semua dapat menerapkan Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, topik kita hari ini yaitu tentang kedudukan Pancasila dan makna Pancasila sebagai sumber hukum negara kita. Nah, mengapa Pancasila itu sebagai dasar sumber hukum negara kita? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Oke, karena hukum itu harus berlandaskan dengan Pancasila. Apabila tidak ada Pancasila, maka hukum itu dikatakan tidak sah. Oke, Nanda? Sudah paham, Nanda? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, mengidentifikasi apa saja hubungan sila Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian, Ananda mampu menganalisis contoh kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, Ananda semuanya harus paham dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke? Baik, Bu. Oke, baik. Nah, kita lanjut dengan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila ini adalah sumber dari segala sumber hukum negara kita. Apabila tidak ada Pancasila, maka hukum di negara kita ini tidak akan sah. Orang akan semena-mena untuk melakukan perilaku mereka, bahkan dia lebih tidak menghargai siapapun saja. Oke? Nah, tahu nggak kenapa Pancasila itu harus
kita. Nah, yang kedua itu ada dasar seluruh peraturan perundang-undangan. Kenapa demikian? Karena aturan yang ada di nilai Pancasila itu memang harus berdasarkan Pancasila, maka disebutlah dengan peraturan perundang-undangan itu sangat penting dengan adanya Pancasila. Dan yang ketiga yaitu acuan sebagai mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Anak-anak ibu tahu kan bahwa Indonesia saat ini tuh memiliki banyak keberagaman. Maka karena itu kita harus saling menghargai, saling menghormati, baik itu dia berbeda agama maupun berbeda suku, bahkan warna kulit atau ras sebagiannya itu kita harus menghargai mereka. Karena di dalam sila Pancasila keempat itu mengenai tentang keadilan, maka karena itu kita harus adil terhadap sesama. Dan yang terakhir itu semua peraturan harus sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, kita semuanya itu harus ada nilai-nilai Pancasila, baik itu di sekolah, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di hukum, itu sangat penting adanya nilai-nilai Pancasila. Contoh yang ada nilai-nilai Pancasila di sekolah apa? Aturan yang ada? Seperti tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, betul sekali. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, itu harus adanya nilai keadilan. Oke, anak-anak ibu semuanya pintar sekali. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ada 5 sila Pancasila kita. Yang pertama itu sila pertama, sila kedua, sila ketiga, 4, dan 5. Ibu minta tolong kepada anak-anak ibu, tolong bacakan sila Pancasila kita yang kelima itu. Silakan, saudara. Di situ saja. Baik Bu, saya akan membacakan sila dari sila pertama sampai sila kelima. Sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar sekali. Bagus anak-anak ibu. Nah, di dalam sila ini ada 5 sila. Dan sila pertama itu tentang keagamaan, sila kedua itu tentang kemanusiaan, bagaimana cara kita untuk menghargai orang lain. Terus yang sila ketiga itu persatuan Indonesia, karena kita berada di lingkup negara yang berkedaulatan. Dan yang keempat itu tentang kerakyatan, kita harus saling bergotong royong. Dan yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, anak-anak ibu semuanya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, itu keterkaitan sila Pancasila. Yang pertama, keterkaitan sila Pancasila pertama itu tentang agama. Itu ada terdapat pada pasal 29 ayat 1 dan 2, di mana di sana menjelaskan kebebasan kita untuk menganut agama masing-masing. Jadi kita semuanya, jika ada teman kita yang berbeda agama dan ia mau melakukan ibadahnya, kita tidak boleh mengganggunya. Kita harus menghormati kepercayaan mereka masing-masing. Oke? Nah, di dalam sila kedua itu adanya perlindungan hak asasi manusia, terdapat di pasal 28A sampai 28J. Nah, di mana di situ mengatakan bahwa setiap kita itu memiliki hak asasi masing-masing. Kita memiliki hak, baik itu hak kita sebagai warga negara maupun kita sebagai anak sekolah, atau bahkan hak kita di dalam rumah juga ada. Contoh, ibu ingin Anda semua tahu apa saja hak kita di dalam rumah. Ada yang tahu? Tidak Bu. Oke. Contoh hak kita itu di rumah, kita harus mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Itu hak kita. Dan apa sih kewajibannya? Kita harus menghormati orang tua. Oke, lanjut ke slide selanjutnya.
di mana itu terdapat pada pasal 1 ayat 1. Nah, di situ menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah NKRI. Ini yang akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Maka karena itu kita harus sama-sama menjaga kesatuan bangsa kita. Nah, ada sila keempat juga terdapat pada pasal 1 ayat 2, di mana itu berada pada kedaulatan di tangan rakyat. Semua segala keputusan itu berdasarkan dari masyarakat semuanya. Dan musyawarah harus melalui lembaga mufakat. Kita musyawarah harus adanya mufakat supaya musyawarah itu mendapatkan jawaban yang bagus. Oke, anak-anak? Oke, lanjut kita ke terkaitan sila Pancasila yang kelima. Sila Pancasila yang terakhir itu tentang keadilan sosial. Nah, di dalam ini terdapat pada pasal 33 sampai 34. Di situ menjelaskan adanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dia juga membahas tentang perekonomian masyarakat Indonesia, di mana perekonomian masyarakat Indonesia itu harus berdasarkan dengan Pancasila. Nah, harus adanya jaminan sosial bagi masyarakat kita biar masyarakat kita hidup berkedaulatan. Oke, nah di sini ada maknanya, yaitu sila keadilan sosial yang menjadikan hukum ekonomi dan jaminan kesejahteraan rakyat kita. Oke, anak-anak, sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Oke, baik, kita lanjut ya anak-anak Ibu. Baik, Bu. Nah, di sini ada contoh. Di sini Bu ingin bertanya. Contoh implementasi nilai Pancasila dalam hukum. Ada yang tahu? Tidak tahu. Di sini kita membahas dengan contoh implementasi nilai Pancasila dalam hukum. Nah, contoh Ibu akan berikan contoh dan Anda perhatikan ya. Baik, Bu. Ada seorang pejabat yang melewati lampu merah, namun ada polisi dan polisi tersebut dia tidak menilang karena dia seorang pejabat. Sedangkan mahasiswa lainnya lewat malah ditilang. Padahal sama-sama kesalahannya mereka menerobos lampu merah. Jadi menurut anak-anak dan semuanya, apakah itu adalah contoh implementasi nilai Pancasila yang baik? Tidak, Bu. Kenapa? Karena dia menerobos, Bu. Betul sekali. Itu adalah contoh nilai Pancasila yang tidak terimplementasi dengan baik, di mana mereka masih memegang kekuasaan pada pejabat dan mereka itu takut dengan pejabat. Nah, maka karena itu anak-anak Ibu semuanya tidak boleh melakukan hal begitu. Kita semuanya ada hak asasi manusia. Jadi semuanya kita itu harus mengimplementasi nilai-nilai Pancasila itu baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam rumah kita atau di mana kapanpun itu harus ada nilai Pancasila. Oke anak-anak? Baik, Bu. Oke, baik semuanya. Nah, sebelum Ibu masuk ke kesimpulan, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apakah anak-anak Ibu semuanya sudah paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir tadi? Sudah paham, Bu. Oke, kalau sudah paham tolong jelaskan. Baik, Bu. Saya akan menjelaskan kesimpulannya bahwa Pancasila berkedudukan sebagai dasar filsafat negara, sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar tertulis. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, Bu. Oke, bagus anak-anak Ibu. Sudah paham ya. Nah, sekarang Ibu akan beri Anda semuanya tugas kelompok dan kelompok akan dibagi menjadi 2. Oke, tugas pertama Ibu akan berikan melalui LKPD. Ibu sudah siapkan LKPD-nya? Ibu sudah siapkan LKPD? Nah, masing-masing ada 1. Oke, jika Anda semua ada yang berempat
Oke, waktunya sudah habis ya anak ibu. Apakah semua sudah siap tugasnya? Sudah, Bu. Nah, jika sudah siap, salah satu perwakilan dari Anda untuk dapat mempresentasikan hasil dari tugasnya masing-masing. Oke, Baik, Bu. silakan Anda maju ke depan. Ya, silakan perkenalan kelompok terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil dari diskusi saya yang terkait tentang Pancasila. Yang dimana yang pertama itu yaitu menganalisis nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Yang pertama yaitu sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasalnya yaitu pasal 29 ayat 1 dan 2. Makna keterkaitannya yaitu negara menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Contoh penerapannya yaitu pemerintah memfasilitasi tempat ibadah berbagai agama di lingkungan sekolah atau masyarakat. Nah, yang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu pasal 28A sampai 28J. Maknanya yaitu menjamin dan melindungi hak asasi manusia serta memperlakukannya. Contoh penerapannya yaitu tidak melakukan perundingan bullying dan menghormati hak orang lain. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Pasal yang terkait itu pasal 1 ayat 1, pasal 35 dan pasal 36. Maknanya menegaskan Indonesia sebagai negara kesatuan. Contoh penerapannya yaitu mengikuti upacara bendera dan menjaga kerukunan antar suku dan budaya. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pasal yang berkaitan pasal 1 ayat 2 dan pasal 22E. Makna keterkaitannya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui musyawarah. Contoh penerapannya yaitu melaksanakan pemilihan umum dan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Dan sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal yang berkaitan pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 dan pasal 34. Maknanya yaitu negara berupaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan contoh penerapannya program bantuan sosial, pendidikan dan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, menurut kelompokmu mengapa setiap peraturan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, menurut kelompok saya, setiap peraturan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam membuat peraturan agar tercipta keadilan, persatuan, kemanusiaan, demokrasi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan anak ibu duduk. Baik, Bu. Kata bedanya silakan di sini. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke, anak ibu semuanya. Tepuk tangan buat anak ibu. Oke, sedikit ibu ulas dari jawaban anak-anak ibu tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Itu dimana ada 5 sila kan ibu berikan, sila 1 sampai sila kelima. Dan menyangkut dengan sila pertama, ibu akan mengulas kembali bahwa sila pertama ini kan tentang ketuhanan Maha Esa. Jadi anak ibu tadi menjelaskan bahwa adanya jaminan kebebasan bagi negara kita untuk menganut agama kita. Nah, terus ada juga yang sila kedua di sini menyatakan tentang kemanusiaan, di mana ini terdapat dalam pasal 28A sampai 28C. Oke, ini menyangkut dengan menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Nah, contohnya itu seperti di sini dijelaskan tentang bullying ya. Ibu ada satu video, Ananda bisa melihat video ini, kemudian analisis video berikut ini. Oke? Oke, Ananda? Baik, Bu.
Oke. Nah, Ibu sangat mengapresiasi hasil jawaban dari kelompok 1 dan Ibu harap hasil jawaban ini tidak hanya sekedar jawaban saja, namun ini bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak Ibu semuanya? Ibu. Oke. Nah, karena waktu Ibu sudah hampir mau habis, sebelum itu Ibu ingin melakukan refleksi terlebih dahulu. Nah, dari hasil presentasi tadi yang sudah teman kita tadi jelaskan, kemudian adanya sesi diskusi, Ibu ingin bertanya tentang bagaimana pemahaman Anda tentang kedudukan Pancasila itu. Coba dari Ananda, saudara. Baik Bu, pemahaman saya tentang kedudukan Pancasila itu yaitu kata penting dari kami yaitu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sekaligus menjadi dasar, acuan dan pedoman tertinggi bagi seluruh sistem hukum yang berlaku di negara ini. Kedudukan ini bukan sekedar pernyataan normatif, melainkan memiliki landasan hukum, sejarah dan filsafat yang kuat, serta menjadi kunci kesatuan dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Berikut saya uraikan. Yang pertama, landasan hukum yang menegaskan kedudukannya. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tertuang secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan tinggi negara, yaitu pasal 2 ayat 1 ketentuan MPR nomor /1/MPR/2003 menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara, dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi landasan dalam membentuk pemerintah negara dan menyusun undang-undang. Dan yang terakhir, pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa Pancasila menjadi dasar dalam penyusunan seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia. Artinya, tidak ada satupun peraturan hukum yang boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jika ada ketentuan hukum yang isinya menyimpang, maka ketentuan tersebut dapat dibatalkan atau tidak berlaku secara hukum. Yang kedua yaitu makna dari sumber dari segala sumber hukum yang memiliki artian Pancasila sebagai sumber nilai. Semua nilai, tujuan dan semangat yang terkandung dalam hukum Indonesia harus bersumber dari sila-sila Pancasila. Hukum tidak boleh hanya berisi aturan kaku, tetapi harus mencerminkan keadilan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Pancasila sebagai sumber materi, maksudnya di sini isi dan pokok pikiran dari setiap peraturan hukum harus digali, disesuaikan dan dikembangkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber arah, artinya hukum di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam Pancasila, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Yang ketiga, fungsi utama Pancasila dalam sistem hukum. Sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila menjalankan fungsi-fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tolak ukur keabsahan hukum. Artinya, setiap aturan hukum yang dibuat harus diuji kesesuaiannya dengan Pancasila. Jika bertentangan, maka aturan tersebut tidak sah dan tidak boleh diterapkan. Yang kedua, sebagai pedoman penafsiran hukum. Ketika terdapat ketentuan hukum yang tidak jelas atau menimbulkan penafsiran ganda, maka penafsirannya harus merujuk pada nilai-nilai Pancasila agar tetap sesuai dengan jiwa negara. Yang ketiga, sebagai pemersatu sistem hukum. Indonesia memiliki keragaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Pancasila menjadi jembatan yang menyatukan berbagai sistem hukum tradisional dan hukum tertulis agar tetap selaras dan tidak menimbulkan perpecahan. Yang keempat, sebagai tujuan akhir hukum. Hukum di sini dibuat bukan hanya untuk mengatur keteraturan semata, tetapi untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, beradab, bersatu dan berkebutuhan sesuai cita-cita Pancasila.
Konsekuensi dan penerapannya dalam kehidupan bernegara ada tiga. Yang pertama, seluruh lembaga negara baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif wajib mendasarkan setiap tindakan dan keputusannya pada Pancasila. Yang kedua, hakim dalam memutus perkara tidak hanya menggunakan pasal undang-undang tetapi juga dapat merujuk pada nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya, terutama jika undang-undang belum mengatur secara spesifik. Yang ketiga, setiap warga negara dan penyelenggara negara wajib memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila agar hukum yang berlaku dapat dilaksanakan dengan semangat dan tanggung jawab. Kesimpulannya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah fondasi yang membuat seluruh hukum Indonesia memiliki kesatuan, arah, dan tujuan yang jelas, serta menjamin bahwa hukum tersebut senantiasa berpihak pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu. Seperti yang sudah dijelaskan teman kita tadi, itu sangat kompleks ya. Ada di situ tentang nilai-nilai Pancasila. Itu ada beberapa sumber, itu ada dua sumber. Itu ada dari sumber dari hukum material dan hukum formal. Nah, anak-anak Ibu pasti sudah sangat jelas dan paham apa itu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Nah, Ibu di sini akan memberikan Anda semuanya tugas untuk minggu selanjutnya, untuk dikumpulkan minggu selanjutnya. Silahkan Anda semuanya catat soal berikut ini. Soal pertama itu jelaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, berarti bahwa semua peraturan harus didasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi Anda cari beberapa nilai-nilai Pancasila yang sudah diterapkan di lingkungan sekolah kita. Contoh-contoh implementasinya saja. Kemudian Anda analisis kejadian-kejadian yang ada di lingkungan Anda. Lalu besok minggu depannya kita akan presentasi hasil dari tugas pribadi tersebut. Sudah